kami menyadari Tuhan, bahwa kehidupan setiap kami itu atas penentuan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat dan perkasanya hidup setiap kami. Hari ini kami makin menyadari bahwa kalau bukan karena Engkau, mungkin kami akan tidak pernah ada di tempat ini. Bahkan jalan kehidupan kami mungkin bisa saja berakhir kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami, Engkau yang berinisiatif untuk memberikan anugerah keselamatan itu buat setiap kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus dibawa untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu itulah yang terus memampukan setiap kami, untuk kami menjalani setiap jalan kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan segala sesuatunya akan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berbicara buat setiap kami lewat firman-Mu malam hari ini, supaya hidup kami makin benar di hadapan-Mu Tuhan, bahkan didapati makin berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang tolong setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang menyertai setiap kami dalam segala sesuatunya. Dan jangan pernah Engkau lepaskan hidup setiap kami. Mari Tuhan, kerjakan lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan keinginan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkata, bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, melainkan karena Kristus yang ada dan berotoritas di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, urapi siap kami, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu buat kami sore malam hari ini Tuhan. Di tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau jamah hidup kami, Engkau sentuh hati kami Tuhan, Engkau perbaharui setiap kami. Kami percaya pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu tidak akan pernah menjadi hal yang sia-sia. Sebab setiap kali kami berjumpa dengan Engkau, maka akan ada hal yang baru terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita umat Tuhan yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat sore. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan boleh ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Ya, tentu saja saya selalu berterima kasih setiap kali Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani Dia dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan percayakan. Dan juga berterima kasih untuk Ibu Nani dan seluruh tim yang ada, yang berkenan untuk menerima saya untuk melayani pada sore malam hari ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, dalam beberapa minggu terakhir ini, saya ini bertemu dengan beberapa orang, ya mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang punya bidang usaha, tapi yang saya temukan adalah dari beberapa orang ini, mereka mengalami keluhan yang sama. Semua mereka berkata, Pak, keadaan seperti ini akan sampai kapan? Karena beberapa daripada mereka terus terang mereka berkata omset saya ini turun lebih daripada 50%. Ada yang berkata saya turun 60% dan lain sebagainya saudara.
Dan tentu saja ada banyak orang yang mengalami hal ini. Karena bagaimanapun memang keadaan sedang mengalami yang kurang baik. Tapi di sisi lain saya juga bertemu dengan beberapa orang yang mereka juga sebagai seorang pengusaha, mereka sebagai seorang yang bekerja, mereka berkata, aneh ya Pak, ada banyak orang ngeluh tentang keadaan sekarang. Tapi kok saya lihat kerjaan saya kok beda. Omset yang saya miliki itu malah lebih daripada sebelumnya. Bahkan ada satu orang berkata, saya ini dalam beberapa bulan ini, dari sejak awal tahun sampai bulan lalu lah saudara, dia berkata, itu omset yang dia miliki itu naik hampir 20%. Nah, saudara, buat saya pribadi begini saudara, bahwa setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi yang diizinkan Tuhan, itu satu yang kita perlu bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Dia tidak pernah keliru untuk merancangkan hidup seseorang. Keadaan apapun yang diizinkan Tuhan, itu selalu ujungnya adalah kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kenapa kita perlu hal ini? Sebab kita mesti sadar kembali, kita ada hari ini itu bukan karena hebatnya kita. Kita ada hari ini itu bukan karena gagah dan perkasanya kita. Tapi kita ada karena Tuhan punya kehendak dan rencana yang sempurna buat setiap kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita akan tahu bahwa segala sesuatu dalam dinamika kehidupan ini, Tuhan sedang berkarya dengan indah atas hidup setiap kita. Tapi seringkali kita tidak bisa mengerti hal ini karena kita selalu pakai segala sesuatu menurut ukuran kita, menurut cara pandang kita, menurut apa yang kita pikir dan kita bayangkan. Padahal kembali saudara, hidup dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang tidak pernah bisa lagi dibatasi dengan segala sesuatu yang dari manusiawi kita. Banyak orang hari ini berkata mau mujizat nggak mau. Banyak orang mau yang namanya perubahan keadaan nggak mau. Tapi hanya sedikit orang yang mau melangkah untuk mengalami hal itu. Kenapa? Karena melangkah nggak enak saudara. Ada proses. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, seluruh Alkitab selalu menceritakan bagaimana sesuatu yang besar terjadi, itu ada harga yang harus dibayar. Dan itu tidak pernah akan bisa di-skip dari hidup kita. Kenapa demikian? Karena harga yang kita harus bayar, itu berbicara tentang kerelaan hati, kerelaan hidup ini untuk dihancurkan. Keakuan kita, keegoisan kita, segala hal yang bersifat manusia yang buruk, yang Tuhan tidak suka, Tuhan hancurkan itu. Makanya saya selalu berkata kepada beberapa orang yang sering diskusi ngobrol, saya bilang, hidup ini itu paling enak kalau kita tuh belajar apapun itu. Nomor satu, bawa ke Tuhan. Apapun itu. Sering kali orang datang ke Tuhan karena masalah. Tapi kalau kerja terus dapat keuntungan sudah dihitung di atas kertas, wah ini untungnya besar. Jarang sekali yang datang ke Tuhan, saudara. Kenapa? Karena merasa, wah ini pasti berkat Tuhan. Nanti dulu, saudara. Kita bicara berkat Tuhan itu kalau memang itu adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bicara bahwa nominalnya pasti besar Pak, saya hitung wah keuntungannya besar begini begitu. Ya itu kan logika manusia. Makanya nggak aneh akhirnya orang itu harus mengalami yang namanya proses. Saudara. Supaya apa? Supaya akunya ini ditanggalkan. Melihat keuntungan besar pun kita berpikir, benar nggak nih Tuhan? Karena ada banyak orang yang nggak bisa lewati ini. Makanya nggak aneh akhirnya hidup ini dari satu masalah ke masalah berikutnya. Padahal hati Tuhan tidak pernah punya keinginan seperti itu. Siapa sih seorang bapak yang baik pengen anaknya hidupnya masalah terus nggak ada lah saudara. Nggak ada.
Siapa yang senang di sini saudara sebagai orang tua yang lihat anaknya hidupnya menderita terus? Pasti nggak ada. Kita sebagai manusia normal aja, yang masih manusia aja nggak mau itu terjadi saudara. Apalagi Bapak kita di surga, dia nggak pernah inginkan kita tuh mengalami sesuatu yang nggak enak. Tapi kenapa kok bisa jadi nggak enak? Karena kebebalan hati kita saudara. Jadi sebenarnya kalau kita hidup dalam masalah, ini maaf saudara, Tuhan itu sedih lihat kita saudara. Kenapa sedih? Karena dia inginkan tanpa masalah hidup kita paling makin kenal Tuhan. Tanpa sebuah problem, tanpa sebuah proses harusnya kita bisa jadi seperti yang dia mau. Tapi fakta berbicara beda saudara. Nah inilah yang kita harus mengerti. Bahwa hati Tuhan tidak pernah punya sebuah keinginan untuk membuat setiap kita itu hidup dalam pergumulan ataupun permasalahan. Tapi kenapa dia izinkan terjadi? Karena itu merupakan hal yang baik buat kita untuk kita menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Sekarang buka bersama saya dari Ayub pasal 42. Ayub 42 ini sebuah ayat firman Tuhan yang menurut saya semua kita ngerti bagaimana kisah Ayub ini saudara. Kalau sudah baca dari ayat yang pertama sampai selesai kita tahu bagaimana Ayub itu mengalami hal yang luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-7 dan seterusnya judul perikopnya jelas berkata bahwa keadaan Ayub itu dipulihkan. Semua orang pengen ini saudara. Tapi kalian harus mengerti bahwa ada satu bagian yang paling penting yang seharusnya itu menjadi sebuah contoh dalam hidup setiap kita dan kita harus belajar untuk menghidupinya. Ayub 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di terjemahan lain dikatakan dahulu pengenalanku akan Tuhan itu hanya karena kata orang. Tapi hari ini, sekarang ini, aku kenal akan Tuhan karena aku mengalaminya secara pribadi. Dan itu yang dicari Tuhan. Tapi enggak banyak orang mau. Banyak orang maunya instan. Sakit, datang ke pendatua, datang ke pendeta, didoain, cespleng langsung sembuh saudara. Enggak salah sih, mujizat Tuhan tetap nyata kok. Tapi menjadi sebuah hal yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita hanya mau yang seperti itu? Saya seringkali pergi dengan para leader, ya, staff yang ada. Sampai satu kali, saya tuh tanya ke mereka, saya bilang begini, kalian itu kalau pergi sama saya, itu semua kan pokoknya istilahnya tuh tinggal terima enaknya aja saudara ya. Misalkan pergi luar kota, hotel ya saya yang cari, saya yang bayar, pokoknya semua saya ngurus. Makan pun saya ngurusin semua saudara. Satu kali kita ngobrol di meja makan, saya tanya, kamu pengen yang begini terus, atau kamu pengen ngalami seperti saya? Banyak orang itu tanpa sadar enak kalau semua itu diladeni, dilayani, semua pokoknya sudah tinggal ya istilahnya terima gratisannya. Beberapa dari mereka mulai memunculkan pendapat. Lalu saya bilang begini, kenapa saya tanya ini? Karena buat saya begini saudara. Kalau kita cuma mau terima yang namanya matangannya, kita tidak pernah mau menikmati yang namanya prosesnya, sebenarnya hidup ini nggak lengkap. Harusnya dalam jalan hidup kita itu kita menerima yang namanya sebuah hal yang indah dari awal sampai segalanya digenapi dalam hidup kita. Saya bicara ke beberapa teman-teman leader saya bilang, kalau kamu modelmu demikian terus, itu sebenarnya saya bersyukur. Kenapa? Karena lewat setiap apapun, Tuhan berkati hidup saya dengan luar biasa.
Misalkan pergi ajak mereka untuk fellowship bareng, atau misalkan gathering gitu kan. Mereka cuma terima enaknya, saya yang doa, ya kan, saya tanya Tuhan, saya minta Tuhan tuntunan. Akhirnya yang ngalami proses siapa saya? Tapi saya menikmati itu dan saya lihat cara Tuhan mengatur hidup saya, saudara. Sedangkan teman-teman leader ini cuma terima enaknya aja. Makanya saya bilang ke mereka, kalau kamu begitu terus, kamu gak akan pernah dewasa. Hidup ini harus belajar menginginkan Tuhan, bukan hanya di sebuah bagian yang kita rasa nyaman. Karena bagaimanapun, kelas kehidupan itu tidak akan pernah selesai sampai kita nanti pulang ke surga. Artinya dalam setiap level hidup, itu ada yang namanya tingkatan proses kehidupan. Di mana iman kita makin kuat, pengharapan kita makin kuat, cara pandang kita akan Tuhan makin kuat, dan kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Makanya firman Tuhan berkata, kita ini tidak diciptakan sebagai anak-anak saja. Tuhan mau untuk kita makin dewasa. Karena kedewasaan itu membuat hidup setiap kita itu akan mengalami Tuhan yang makin luar biasa. Nah, Ayub kalau saudara lihat, saya sudah baca dari Fatsal pertama. Firman jelas berkata bahwa hambaku yang saleh. Tapi kenapa ada proses terjadi? Karena Tuhan melihat kesalehan Ayub itu belum sampai kepada level yang Tuhan kehendaki. Jadi akhirnya Tuhan mengizinkan itu hal terjadi, sampai kemudian pada akhirnya di Fatsal 42 ini, Ayub berkata, bahwa aku ini selama ini kenal Tuhan itu karena kata orang aja. Tapi hari ini aku membuktikan bahwa aku ini benar-benar ngalami akan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Saya bersyukur saudara, setelah saya kumpul dengan teman-teman leader, saya ngomong begitu. Bulan berikutnya kita pergi nongkrong, seringkali saya ajak mereka beberapa itu nongkrong di warung kopi saudara. Kalau enggak di tempat jahe rempah gitu kan. Ya sekedar ngobrol aja lah. Saya cuma mau belajar ikuti cara Tuhan aja, karena Tuhan itu banyak diskusi di tempat makan, saudara ya. Ya rupanya kalau perut kenyang itu diajak ngomong lebih encer otaknya, saudara. Ya, jadi itu saya belajar ikuti aja. Jadi saya sering ngobrol dengan mereka santai. Tiba-tiba ada salah satu leader saya berkata, Pak hari ini saya yang bayar ya. Saya bilang kok kamu tumben bayar? Iya, soalnya saya nggak mau cuma dompleng aja Pak. Saya mau belajar punya iman seperti apa yang Bapak sudah alami. Saudara, buat saya ketika saya dengar itu saya berkata harusnya begini. Kita sebagai anak Tuhan itu jangan cuma mau terima maaf hal-hal yang sekedar cipratannya, saudara. Cari inti yang seharusnya yang kita dapatkan. Kenapa kita harus itu? Karena bagaimanapun di end daripada hidup setiap kita, akhir daripada hidup kita, urusan kita itu pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa kita berkata, oh saya ini nanti kalau pulang ke surga pasti diterima oleh Tuhan. Karena saya ini kenal baik sama Bu Nani. Nggak mungkin saudara. Tuhan tidak akan berkata, oh kamu kenal hambaku Bu Nani. Ya, oh kamu masuk ke surga yang paling awal. Nggak akan saudara. Hidup kita pribadi. Kenapa? Karena memang Tuhan mau itu terjadi dalam diri kita. Nah sekarang kita lihat dari Mazmur Fatsal 73 saudara. Mazmur Fatsal 73. Saya bacakan, saya akan bukakan kepada saudara satu bagian kehidupan seseorang yang dimana sebenarnya tanpa sadar itu kita alami saudara. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 17. Saya akan bacakan dari terjemahan baru versi yang kedua, jadi ada beberapa mungkin kata dan kalimat yang sedikit disesuaikan. Saudara. Mazmur 73 ayat yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya.
Tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka mencibir dan membicarakan yang jahat, dan mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang berbalik kepada mereka seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selama-lamanya dan menumpuk harta kekayaan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun aku kena tulah sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan untuk memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, kalau saudara baca kitab daripada Mazmur 73 ini adalah bagian daripada hal yang dialami oleh Asaf. Di mana dia berkata, Tuhan, aku ini hidup saleh, hidup benar, tapi kenapa aku melihat orang yang hidupnya enggak benar kok malah diberkati? Cara hidupnya semrawut, cara hidupnya sembrono, tapi kenapa kok mereka kayaknya nikmat hidupnya? Sedangkan aku ini yang saleh, orang yang baik hati, yang tulus hati, mempertahankan ketulusan hatiku. Hidupku kayaknya sia-sia. Banyak hal tantangan yang gak pernah selesai. Berapa banyak daripada kita tanpa sadar seringkali seperti ini, saudara. Kita melihat teman kita melihat saudara kita yang mungkin kerjanya serampangan, korupsi sana sini. Kalau bisnis sikut sana sikut sini, dan saudara berpikir kok enak ya dia ya. Makin hari makin moncer. Kerjaannya kayaknya makin hari makin luar biasa. Sedangkan aku ini yang ngalami Tuhan, istilahnya jaga hati untuk tetap lurus, kok malah sepertinya hidupnya sia-sia. Hidupnya kayaknya berantakan, gak karuan. Ini yang disampaikan oleh Asaf di Mazmur ini. Tapi yang luar biasa adalah, ketika di ayat yang ke-17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Dan aku memperhatikan kesudahan mereka. Ini adalah bagian di mana kita harus mengerti, saudara. Bahwa kita akan tahu arti hidup kita kalau kita itu di dalam areanya Tuhan. Kalau saudara dan saya di luar areanya Tuhan, makanya saudara akan melihat hal-hal yang menurut pemikiran saudara, kekuatan saudara, cara berpikir saudara, logika saudara. Tapi kalau saudara dan saya belajar ada di dalam areanya Tuhan, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu adalah baik adanya. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup setiap kita. Ini yang dicari Tuhan. Kalau kita keluar daripada area Tuhan, kita akan berkata, oh kok begini ya Pak, kok begitu ya Pak. Tapi kalau kita di dalam areanya Tuhan, kita tidak akan pernah berkata, kenapa begini, kenapa begitu, no. Karena kita tahu, Tuhan sedang bentuk hidup setiap kita. Dan Tuhan sedang jadikan yang indah dalam hidup setiap kita, saudara. Hari-hari ini saya banyak jumpai, saudara. Orang-orang yang maaf, saudara ya. Saya kadang bilang begini, kamu itu ikut Tuhan, apa Tuhan yang ikut kamu? Saya bilang.
Kenapa saya bilang demikian? Karena Tuhan diatur semau dia, saudara. Tapi yang lucu, saudara, saya ketika lihat itu saya berkata, kok ya aneh ya Tuhan. Yang model begini kayaknya kok makin diberkati dalam tanda kutip, saudara. Dan tentu saja ya saya tidak menerima hal itu, artinya kemudian melegalkan hal itu. Enggak, saudara. Tapi buat saya kembali saya merenungkan begini, bahwa rupanya saudara, seringkali hidup seseorang itu hanya bisa melihat apa yang terjadi dalam dirinya dan hari ini. Dan dia tidak pernah mengerti bahwa di waktu yang selanjutnya nanti, ada sebuah pertanggungan jawab dan perhitungan kehidupan yang harus dihadapkan kepada Tuhan. Jadi pertanyaan buat setiap kita mau ikut yang mana? Karena mau ikut makin benar, tantangannya makin banyak, saudara. Harga yang harus dibayar itu seolah-olah harus sesuatu yang harus makin diusahakan. Tapi ketahuilah bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam areanya Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup setiap kita. Dia akan selalu membuat semuanya menjadi indah atas hidup setiap kita. Apapun itu, saudara. Tapi seringkali untuk sampai di bagian ini, banyak orang enggak mau. Bukan enggak bisa, enggak mau, saudara. Kenapa enggak mau? Karena harus digesek, dihabiskan, bahkan dihancurkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Dan digantikan dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan itu tidak mudah. Apalagi zaman sekarang, saudara. Makanya saya bilang ke beberapa teman, ya, terutama anak-anak muda, saya bilang hati-hati, hati-hati. Media sosial itu sangat-sangat riskan, saudara. Serius. Saya tidak anti, saudara. Tapi kita harus mulai cermati mana yang membangun dan mana yang tidak membangun. Mana yang membuat kita makin kenal Tuhan atau yang cuma cari kenyamanan. Itu kita harus cari, kita harus pilah, saudara. 2 minggu yang lalu, saudara, ada 2 peristiwa yang buat saya berkata, Tuhan, mau kemana gereja Tuhan? Yang pertama, saudara, ada seorang ibu gembala. Dia cerita, dia bilang, kami baru ngadain seminar untuk LGBT, hubungan sesama jenis. Lalu dia cerita, kenapa kok dia di gerejanya ada ini tuh? Karena beberapa minggu sebelum acara itu diselenggarakan, ada satu kejadian, saudara. Di mana ada satu anak sekolah minggu, saudara. Bukan anak sekolah umum, anak sekolah minggu. Kurang lebih umur 7-8 tahun kalau tidak salah. Dia kirim surat cinta, saudara. Dan dia kirim surat cinta dikirimkan ke temannya, saudara. Yang sesama jenis. Saudara. Tulisannya cuma sederhana. Intinya pokoknya aku tuh jatuh cinta sama kamu. Sekolah minggu loh, saudara. Akhirnya si anak yang terima surat ini lapor ke orang tuanya. Orang tuanya lapor ke guru sekolah minggunya. Dan guru sekolah minggunya kemudian manggil. Ditanya, kenapa? Ini si anak yang kirim surat ini ditanyain, kenapa kok kamu lakukan itu? Sudah tahu dia jawab apa? Loh, itu kan wajar. Di media sosial aja banyak yang seperti itu. Sudah? Ini fakta loh, saudara. Bukan hoax. 2 hari selanjutnya, saya ketemu dengan seorang, dia pelayan Tuhan, dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia juga orang yang sering mengkonseling banyak jemaat Tuhan dari berbagai macam gereja. Hari itu ketemu ngobrol, kita bicarakan tentang acara tanggal 17 kemarin, kita buat acara bersama di gabungan dengan seluruh gereja kota di Semarang, saudara.
Dan di tengah-tengah ngobrolan pribadi saya dengan hamba Tuhan ini, dia bilang begini ke sana. Dia ini baru ngonseling satu anak muda, saudara. Jadi pasangan suami istri yang masih usia muda, dan mereka datang, mereka bilang, kami kecewa dengan kelompok sel kami. Di mana di kelompok sel mereka itu adalah kelompok sel pelayan Tuhan. Jadi ada worship leader, ada pemain musik, ya pokoknya orang yang sudah melayani Tuhan. Nah, pasangan suami istri ini berkonseling dan berkata, kami kecewa, Pak. Lalu teman saya ini bertanya, kenapa kamu kecewa? Saya dikucilkan, kami berdua ini dikucilkan dari kelompok sel. Lalu kemudian si pendeta ini bertanya, hamba Tuhan ini berkata, kenapa kamu dikucilkan? Mungkin kamu berbuat salah, atau mungkin kamu ada sesuatu yang menyinggung, atau apapun dibereskan. Oh enggak Pak, bukan itu. Kami dikucilkan karena kami enggak mau ikut untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Lalu ditanya, yang mereka lakukan itu apa? Saya percaya saudara ketika dengar ini, saudara mungkin nggak percaya saudara. Ini pasangan suami istri ini dengan sedikit mengeluarkan air mata dan bercampur aduk perasaan antara mungkin kesel, ya kan, atau mungkin juga marah, tapi juga sedih. Ini dia berkata, kami dikucilkan karena tidak mau mengikuti apa yang mereka lakukan. Dan isi pendeta tanya, apa yang mereka lakukan? Mereka itu tiap minggu, 1 minggu, 2 minggu sekali kumpul bareng. Terus saudara tahu yang mereka lakukan apa? Tukar pasangan. Jadi itu mereka kumpul sudah suami istri, akhirnya tukar pasangan. Dan salah satu kelompok ketua selnya berkata, ini hal normal. Buat kita ini sesuatu yang normal. Maaf saudara. Kita kalau nggak serius sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Ketika aku datang kedua kali, apakah aku mendapati iman di bumi? Kenapa? Karena Tuhan melihat ada banyak orang yang seharusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi semuanya penuh dengan kemunafikan. Yang pada realitanya jauh dari Tuhan. Buat saya pribadi saudara, saya menyampaikan hal ini bukan bermaksud saya ini sudah lebih hebat dari saudara, enggak. Kita semua masih terus belajar saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita harus lewati dan jalani, dan itu adalah tantangan kehidupan. Makanya kembali, kita ini mau taruh hidup kita di bagian yang mana? Kalau kita mau ada di dalam areanya Tuhan yang benar, maka segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan dihabiskan oleh Tuhan. Dan itu tidak enak. Tapi percayalah, kalau kita bisa menang di bagian itu, maka kemuliaan Tuhan itu akan makin nyata dalam hidup setiap kita. Sebab yang paling penting sekarang adalah hidup ini bukan untuk menampilkan sesuatu yang indah yang di luar. Tetapi apa yang ada di dalam yang sedang saudara dan saya bangun. Yang kelak pada waktunya nanti ketika kita menghadap Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang berkenan dan yang setia kepadaku. Itu yang dicari Tuhan. Saya waktu baca ini, saya merenung, saya bilang, ya Tuhan ya. Memang kalau kita di luar daripada Tuhan, seringkali hidup kita itu kita akan nilai menurut ukuran kita. Makanya ada banyak orang sekarang itu kan, maaf ya saudara, cari apresiasi diri, ya kan, cari pengakuan gitu kan, ya. Makanya ya tidak sedikit daripada pendeta
Ya, kalau diundang khotbah gitu kan, minta fasilitas gitu kan. Ya, hotelnya harus bintang sekian gitu kan. Ya, pesawatnya harus business class gitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditawari oleh salah seorang rekan, dia seorang ya pendeta gitu kan di apa namanya, kalau saudara lihat di YouTube, saya sebutkan namanya, semua tahu, nggak ada yang nggak tahu, semua tahu. Lalu kemudian salah satu yang ditanyakan begini, nanti kalau saya datang, saya ditempatkan di hotel bintang berapa? Nah, kami di Getsemani itu biasa kalau ada tamu, kami sudah ada kamar khusus untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita siapkan sebaik mungkin di situ. Jadi ketika saya ditanya seperti itu, saya bilang ke teman yang menawarkan jadwal si pendeta ini, saya bilang, ya terserah, dia mau bintang berapa. Mau bintang sedikit atau bintang banyak, saya bilang gitu kan. Ya, teman saya kan bingung, dia bilang, loh maksudnya gimana? Ya, kalau bintang sedikit tidur di dalam kamar, gitu kan. Kalau bintang banyak, ya nanti ranjangnya dibawa keluar, saya bilang. Loh kan enggak salah toh saudara tanya bintang berapa kok. Terus teman saya, kamu nih serius? Loh serius saya, serius. Tak bawain keluar ranjangnya. Itu mau lihat bintang berapa aja bisa, saya bilang. Di akhir daripada pembicaraan itu akhirnya saya batalin. Saudara. Saya bilang enggak usah lah. Suruh dia khotbah tempat lain aja. Karena buat saya gini saudara, saya bukan orang yang mau sok suci, sok kudus, sok hebat, enggak. Tapi pertanyaannya kan begini, kalau orang model demikian, khotbah, terus yang diterima jemaat itu apa saudara? Kalau bukan kepalsuan. Memang tidak ada orang sempurna, tidak ada. Tapi paling tidak kita bisa ngerti, oh ini si A ini benar, si B ini benar, oh ada kurangnya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ekstrem, ya lebih baik berhenti aja saudara. Mungkin saya berkata, Pak kok aneh banget, ya enggak apa-apa. Karena buat saya saudara, ketika ada umat Tuhan yang dipercayakan, saya ini harus bertanggung jawab saudara. Saya enggak bisa terus kemudian, yang penting kayak beberapa teman saya, Pak kalau ngundang ini loh Pak, kalau ngundang ini, kalau ngundang pendeta ini gerejanya kebak Pak gitu kan. Gerejanya penuh Pak. Saya bilang ya undangan aja, saya enggak mau. Karena buat saya lebih baik tidak ada yang populer tapi jemaat ngalami pertumbuhan. Buat apa saya ngundang orang terkenal tapi kalau cuma ujungnya hanya mujizat. Saudara, mujizat itu tidak perlu dicari lagi. Karena itu bagian dari hidup kita. Masalahnya orang seringkali tidak menerima mujizat, kenapa? Karena tidak menyampai kepada titik di mana Tuhan mau kita terima mujizat itu. Tiap hari doanya minta berkat satu gunung. Tapi baca firman enggak pernah, gitu kan. Doa pagi males-malesan. Diajak worship, alasannya muter-muter, saudara. Tapi kalau datang ibadah, ada pendeta, siapa yang mau terima mujizat, aminnya paling kencang, saudara. Ya, kalau saya yang jadi Tuhan tak timpuk pertama kali, saudara. Karena buat saya gini loh, kok kamu nih mempermainkan Tuhan. Kalau kamu mau dipercaya, seriuslah dengan Tuhan. Karena kalau engkau gak serius sama Tuhan, jangan berpikir bahwa engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Makanya tadi firman Tuhan jelas berkata, Asaf ngeluh, ya kan. Lihat orang yang gak serius sama Tuhan tapi diberkati, oke, gak apa-apa, tunggu dulu. Sebab yang penting bukan itunya, nanti semua ada perhitungannya. Hari ini saya berdoa buat setiap saudara di tempat ini. Di masa-masa yang memang tidak mudah ini, mari pastikan hidup kita itu punya hidup yang makin serius dengan Tuhan, saudara. Hidup yang ada di dalam areanya Tuhan. Sebab kalau kita tidak di situ, maka dapat dipastikan hidup kita hanya mencari keuntungan dari Tuhan, tapi kita tidak pernah mau mengalami akan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Sebagai penutup, saudara.
Baru aja kejadian. Jadi ceritanya ada satu pendeta itu ditawarkan untuk melayani di tempat kami dari beberapa waktu yang lalu. Cuman saya itu dalam hati gini-gini, kok kayaknya ada yang nggak cocok, nggak srek lah. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu dia. Baru istilahnya baru tahu info ya dari teman yang memberikan itu penawaran untuk jadwal berkhotbah. Lalu kemudian saya bilang maaf, jadwal di tempat kami sudah penuh dan memang penuh, saudara. Nah singkat cerita, mendekati hari tanggal di mana yang diminta oleh teman saya itu, teman saya bilang, Pak kalau kami datang aja boleh enggak? Kasih kesaksian pujian. Ya saya pikir ya sudahlah, ya kan, nggak bisa kaunya khotbah dia mau kesaksian pujian ya sudahlah saya kasih. Tapi di dalam hati ini, kok ada yang nggak pas gitu loh. Saya nggak tahu apa, saudara. Tibalah hari itu, saudara, dan kemudian pada waktu itu di tempat kami ada perjamuan kudus, selesai perjamuan kudus, firman Tuhan, naiklah mereka untuk kesaksian pujian. Nah sebelum naik, saya itu keluar, saudara, keluar untuk ke kamar mandi. Dan ini pendeta ini datang dengan tim musik, saudara. Saya waktu keluar, yang terjadi adalah saya lihat tim musik mereka itu tidak ada satupun yang ikut ibadah, saudara. Jadi di luar ada yang teleponan, ada yang main game. Sampai dalam hati gini, ini orang ini maunya apa gitu kan. Tapi ya sudah, kepalang tanggung. Sampai akhirnya mereka naik, ya kan, dan mereka layani, banyak yang didoain dan lain sebagainya. Ya, selesai. Yang luar biasa, saudara. Para pemain musiknya, ya, pelayan mimbarnya, habis pelayanan, ya, itu langsung keluar lagi, saudara. Jadi tidak ikut ibadah, sama sekali tidak ikut. Saya lihat gitu, saya bilang, ini emang nggak niat ini. Tapi ya sudah, saya nggak mau pikirkan, saya pikir udahlah itu urusan mereka dengan Tuhan, saya nggak mau pusing dengan yang begituan. Mereka yang tanggung jawab sendiri dengan Tuhan lah. Nah, terus beberapa teman saya, para pelayan bilang, Pak, ini kayaknya nggak beres Pak, setelah ibadah mereka bilang. Saya bilang, ya sorry lah, itu keputusan saya. Ya artinya keputusan yang salah, saya bilang. Ya, saya malam tuh saya doa, saya bilang Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kenapa ini kejadian bisa seperti ini hari ini? Berantakan, menurut saya berantakan, saudara. Terus tiba-tiba Tuhan tuh bilang begini, memang untuk konsisten dengan apa yang aku mau itu tidak mudah. Seringkali manusia itu bermain dengan perasaan, yang pada akhirnya membuat orang itu keluar daripada jalur Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ya, jangan pernah main dengan perasaan kita. Saudara. Kalau kau ikut Tuhan, apapun yang terjadi jangan merasa. Konsistenlah dan percayalah bahwa apa yang kau putuskan dalam hidupmu, itu tidak akan pernah salah. Karena keputusan yang kau ambil bukan daripada kekuatanmu, tapi dari kekuatan Tuhan. Sudah baca jelas, Petrus berjalan di atas air dengan luar biasa. Dan firman berkata, ketika dirasanya angin, dia tenggelam. Hari ini, saya berdoa buat setiap saudara di tempat ini. Kau pulang dari tempat ini, kau pastikan dirimu ada di dalam areanya Tuhan. Dan jangan pernah lagi berkompromi dengan cara manusia apapun. Sekalipun itu merupakan keberuntungan dalam hidupmu. Apapun yang kau akan terima, harus kau hadapkan itu kepada Tuhan. Dan kau harus berani berkata, Tuhan, apakah ini yang jadi kehendakku, atau ini yang bukan kehendak? Saya tutup dengan satu kesaksian, tambahi satu ya. Dalam pelayanan saya, dalam anugerah Tuhan, Tuhan percayakan banyak hal, saya nggak pernah mikir apapun, saudara. Dan ini terjadi tahun lalu, saudara. Tahun lalu, tiba-tiba ada seorang datang, dia orang dari Jakarta, saudara.
Ngobrol, terus dia bilang begini, Pak, buka ibadah di Jakarta, Pak. Saya siapkan tempat semua. Bapak tinggal pakai. Sound system mau harga berapa saya siapin. Kursi mau yang harga berapa saya siapin. Saya atur semua, Pak. Bapak buka Jakarta. Saudara, manusia itu kalau punya ditawari seperti itu pasti langsung, apalagi kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu langsung mikirnya gini, ini orang nggak kenal, orang nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba datang ngomong begini, wah ini pasti dari Tuhan, betul nggak saudara? Ini pasti Tuhan ini. Saya bilang ke Bapak ini, oke Pak, beri saya waktu 2 hari saya doa dulu. Padahal di dalam hati ini sudah gini, wah ini nih, momentum ini gitu kan. Nggak pernah mikir kok saudara. Ya sudah, dia bilang oke 2 hari saya tunggu ya Pak, kabarin. Saya doa 2 hari itu saudara. Hari itu, malam itu saya doa, besok pagi saya doa, malam lagi doa lagi. Tidak ada jawaban apapun. Seolah-olah semuanya itu datar, nggak ada apapun. Sampai kemudian pagi hari, saya doa, sambil anak-anak saya sekolah, di mobil saya bilang begini, Tuhan, oke lah, kalau memang tidak ada jawaban apapun, tidak ada sanggahan apapun, berarti ini memang dari Engkau. Habis antar anak, saya mau telepon dia ya Tuhan. Sudah, anak saya turun, saya pulang, saya pikir saya mau telepon habis ini. Detik saya mau telepon. Tiba-tiba ada suara dalam hati. Suara itu cuma berkata demikian. Apakah yang kau lihat dan kau pikir dan kau dengar, semuanya itu datang daripadaku. Saya merenung sejenak, saya bilang, Tuhan maksudmu apa nih? Satu kalimat dia berkata, belum waktunya. Jujur saudara, ketika saya dengar itu manusia tetap manusia. Saya bilang, Tuhan, nah belum waktunya, kenapa dia mesti ngomong ke saya? Kenapa dia harus datang dari Jakarta spesial ngomong ke saya? Nggak kenal saya, cuma tahu dari media. Kenapa dia harus temui saya? Bukankah itu tanda dari Tuhan? Tiba-tiba ada suara lagi muncul. Aku sedang menguji hatimu, nak. Sejauh mana kamu tempatkan aku dalam dirimu. Saudara, seringkali dalam hidup ini, kita kalau dihalangi tahu, tapi kalau didorong seringkali kita tidak tahu. Saya berdoa malam ini, mari sama-sama dalam areanya Tuhan, supaya kita tahu, semua rangkaian hidup kita, itu hanya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang jamin hidup setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungkan baik-baik di manakah hidup setiap kita berada hari ini. Apakah kita ada dalam areanya Tuhan atau kita di luar areanya Tuhan? Renungkan baik-baik saudara. Jangan sampai kita terlewatkan dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak saudara. Ambil waktu sejenak saudara. Kasih Tuhan. Ya raka basik. Kapasi ini kira kapaya nata kapasi karata kapasi
Hilarakapasike karatakapasike. Hilarakapasike. Inilah hidup setiap kami ya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Seberapa jauh kami ini benar-benar menaruh Engkau, meletakkan Engkau, memberikan tempat yang terbaik, yang terutama dan tidak pernah tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Koreksi hati setiap kami Tuhan, koreksi hidup setiap kami. Apakah benar kami ini benar-benar hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu? Atau kami berjalan menurut kemauan kami yang hanya menyertakan Engkau? Bukan Engkau yang pimpin hidup kami, melainkan kami sendiri yang pimpin hidup kami. Ini waktunya untuk setiap kami ini benar-benar tahu Tuhan, bagaimanapun Engkau-lah yang memulai hidup kami. Engkau Tuhan yang bayar lunas hidup kami. Maka seharusnya tidak ada hak untuk kami ini ngatur Engkau Tuhan. Tidak ada hak untuk kami ini memerintah Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami keluar daripada jalur-Mu. Jangan biarkan kami keluar daripada kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara Bapak Ibu boleh berdiri. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Mari katakan bersama Bapak Ibu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Seringkali ketika kita nyanyikan lagu ini, mungkin kita berpikir, kok terlalu munafik, seolah-olah kita tidak perlu akan harta. Tapi sebenarnya kalau saudara merenungkan baik-baik, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, melekat kepada Dia, dan Dia ada dalam hidup setiap kita, kita akan memiliki segala hal yang jauh lebih baik daripada harta kekayaan yang daripada dunia ini. Sebab ketika kita ada di dalam Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup setiap kita, maka kita akan hidup dalam kelimpahannya. Berkat yang daripada Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sebab kita hidup bukan karena kekuatan kita lagi, tetapi karena Tuhanlah yang memberkati dan memampukan setiap kita. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita kembali bawa hati kita yang tetap tulus dan murni untuk mengikut akan Tuhan sampai akhir hidup setiap kita dan berjalan dalam areanya Tuhan. Jangan pernah mau jual Tuhanmu dengan apa yang dari dunia ini. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun yang daripada kesementaraan. Hari ini mungkin kau berkata berat, hidup ini tidak mudah. Percayalah, ketika kita belajar untuk menaruh hidup kita di dalam tangannya Tuhan, di dalam kehendak yang rencananya Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, maka Dia akan memampukan setiap kita. Bukan hanya sekedar mampukan, tapi Dia memperlengkapi kita dalam segala kekayaan dan kelimpahan yang Dia miliki dalam hidup setiap kita. Hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang hadir di tempat ini malam ini Tuhan. Tidak ada satupun daripada umat-Mu yang berhenti di pertengahan perjalanan. Tapi Engkau akan terus bawa umat-Mu makin hari makin kuat. Berjalan bersama dengan Engkau. Mengikut Engkau sampai akhir. Tidak ada loyo, tidak ada yang lemah dan lesu. Tapi justru semua yang sedang terjadi ini membuat umat-Mu makin rindu akan Engkau. Makin haus dan lapar akan Engkau. Makin menginginkan akan Engkau. Sebab umat-Mu tahu dan percaya bahwa di dalam Engkau pengharapan tidak pernah sia-sia. Berkati umat-Mu dengan segala yang terbaik ya Tuhan, sehingga dari setiap umat-Mu Engkau percayakan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Umat-Mu kelimpahan dengan segala yang terbaik daripada Engkau, tidak akan pernah hidup dalam kekurangan, bahkan tidak akan pernah meminta-minta, sebab umat-Mu diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berkati akan Bu Nani dengan seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini, gereja-Mu ini Tuhan. Berkati dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga benar-benar nyata kemuliaan-Mu di tempat ini. Ada banyak orang makin rindu Engkau, ada banyak orang makin haus lapar akan Engkau. Dan ada banyak orang ingin hidup benar di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu.